Oke, halo WhatsApp guys. Perkenalkan nama saya Andre Ray Kimberly dari kelas 11 Teknik Elektronika 1. Di sini saya di jurusan Teknik Elektronika sekolah di SMK Negeri 3 Batam. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian NOR 3 input. Oke, di sini ya bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah single acting cylinder. Rangkaian kedua adalah tiga per 2 dengan pas button sebanyak 3 komponen. Dan di sini komponen selanjutnya adalah two pressure valve sebanyak 3 komponen, dan komponen terakhir adalah kompreset atau kompresor yang memberikan udara masukan. Sekarang kita susun. Oke, di sini setelah kita susun, kita akan merakit satu persatu komponen. Oke, setelah kita rakit, kita menggunakan dua input, yaitu dua input menggunakan spring return dan satu input itu tidak menggunakan spring return atau pegas kembali. Setelah itu kita jalankan trainernya. Nah, di sini kita akan membuat tabel kebenaran. Oke. Terlebih dahulu kita tekan. Oke. Kita matikan. Kemudian kita akan bikin teks terlebih dahulu supaya kita dapat menjelaskan lebih detail. Oke. Di sini sebagai input 3, input 2, input 1, dan silindernya sebagai output. Oke. Di sini setelah kita bikin teks, kita nyalakan. Sebelum itu kita buat tabel kebenaran. Langkah pertama ialah kita dalam teks tabel kebenaran ini adalah kita harus membuat input 1,
in 1, terus in 2, terus in 3, selanjutnya output atau silindernya. Oke, di sini kondisi 1 ialah, untuk mengetahuinya kita menyalakan trainer pneumatik. Terus kondisi pertama ialah jikalau kita tidak menekan ketiga input atau bernilai 0, maka silindernya adalah 1 atau tetap maju. Oke, kita tulis input 1 itu 0, input 2 0, input 3 0, dan outputnya adalah 1. Oke, kondisi kedua ialah jikalau kita tekan input 1, input 2 tidak kita tekan, input 3 tidak kita tekan, maka hasil outputnya adalah 0 atau mundur. Kita buat in 1-nya 1, in 2-nya 0, in 3-nya 0, maka outputnya adalah 0. Oke, next, selanjutnya kondisi ketiga, kita matikan terlebih dahulu input 1. Jika input 1 tidak kita tekan, input 2 kita tekan, sedangkan input 3 tidak kita tekan, maka outputnya itu adalah mundur atau 0. Jadi sini kondisinya adalah 0 1 0, dan input 2 akan kembali seperti semula dikarenakan terdapat spring return atau pegas kembali. Sini kita tulis input 1-nya adalah 0, input 2-nya itu 1, input 3 itu adalah 0, dan outputnya atau silindernya adalah 0. Next, kondisi yang keempat adalah di sini jika kita tidak menekan input 1, input 2 tidak kita tekan, sedangkan input 3 kita tekan, maka kondisi outputnya atau silindernya adalah mundur atau 0. Maka di sini kita tulis kondisi yang keempat adalah in 1 itu adalah 0, in 2 itu 0, in 3 itu adalah 1, maka outputnya adalah 0. Oke, next, kondisi yang kelima adalah jika input 1 kita tekan, input 2 kita tekan atau bernilai 1, dan sedangkan input 3 tidak kita tekan atau bernilai 0, maka outputnya adalah 0 atau mundur. Kita tulis in 1-nya itu 1, input 2-nya itu 1, dan in 3-nya itu 0, maka outputnya atau silindernya adalah 0. Next, yang kondisi yang keenam, ketika input 1 kita tekan, input 2 kita tidak tekan, sedangkan input 3 kita tekan atau bernilai 1, outputnya adalah mundur atau silindernya mundur. Jadi di sini adalah 0 1 0. 1 0 1. Jadi sini in 1-nya 1, in 2-nya 0, in 3-nya 1. Maka outputnya adalah 0. Oke, next, kondisi yang ke-7.
Kondisi yang ketujuh adalah ketika input 1 tidak kita tekan, input 2 kita tekan, dan input 3 kita tekan, maka hasilnya adalah 0. Jadi di sini adalah 0, 1, 0, in 1-nya 0, in 2-nya 1, in 3-nya 1. Maka outputnya atau silindernya adalah 0, mundur. Selanjutnya kondisi yang ke-8 adalah di sini kita akan menekan ketiga-tiganya. Oke. Kita tekan input 1, input 2 kita tekan, dan input 3. Untuk terlebih dahulu supaya kita lebih enak, salah satunya harus tidak menggunakan spring return supaya kita dapat menekan sekali 3. Oke, kita nyalakan, kita tekan input 1, input 2 dan input 3, maka trainernya atau outputnya itu 0. Jadi di sini kondisinya adalah in 1 itu 1, in 2 itu 1, in 3 itu 1, sedangkan outputnya atau silindernya itu 0, mundur. Oke, kita tulis in 1 1, in 2 itu nilainya 1, dan in 3-nya 1, maka output atau silindernya adalah 0, mundur. Oke, di sini kita rapikan angkanya supaya lebih nampak jelas. Oke, setelah itu kita matikan. Kemudian kita akan membuat elektrikalnya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama adalah push button, mic atau sebagai tombol startnya sebanyak 3 komponen. Selanjutnya tombol push button break atau tombol stopnya sebanyak 3 komponen juga. Lanjut mic switch atau coil NO-nya sebanyak 6 komponen. Selanjutnya itu adalah relay sebanyak 3 komponen. Lalu solenoidnya sebanyak 3 komponen. Oke, setelah semua komponen sudah kita dapatkan, selanjutnya kita connection valve 24 volt dan 0 volt. Oke, sekarang setelah semuanya kita sudah dapatkan, kita akan merakit atau menghubungkan komponen-komponen yang sudah kita dapatkan.
Oke, di sini setelah kita merakit dan memasang, kita akan memberikan penamaan. Ini untuk S1, ini untuk stop 1, ini untuk K1. Di sini dalam pemberian nama, relay dengan coil itu tidak boleh berbeda namanya, karena fungsi dari relay itu dapat mengubah coilnya dari NO menjadi NC. Itu fungsinya. Kalau misalnya berbeda nama, maka coilnya itu tidak ada fungsi. Jadi di sini kita juga memberikan nama ke solenoidnya. Pemberian nama juga ke solenoid
itu juga berpengaruh pada 3/2 dengan single solenoid nanti yang kita buat. Itu juga tidak boleh berbeda nama karena berpengaruh, sebab tidak akan bisa menggerakkan trainernya atau silinder sebagai output. Sini kita buat sebagai kedua, sini K1, ini K1, sini sebagai in 2, sini sebagai S3, sini sebagai stop 3, dan di sini kita buat K3. Coilnya juga sama K3. Terus ini K3 dan ini menjadi in 3 atau input 3 ya. Oke, di sini dari tombol power button kita ubah menjadi solenoid dan semuanya menggunakan spring return. Nah, di sini yang saya bilang, penamaan solenoid terhadap solenoid elektrikal dan solenoid pneumatik itu namanya wajib sama, karena supaya dapat menggerakkan silinder. Oke, setelah pemberian nama, kita akan mengujinya dengan tabel kebenaran yang tadi kita buat. Kita nyalakan. Terus yang tadi itu adalah kondisi pertama. Jika tidak kita tekan ketiga-tiganya, maka tidak ada pengaruh atau bernilai 1. Outputnya tetap maju. Yang input 1, input 2, input 3 itu bernilai 0. Dan bernilai 1 outputnya. Selanjutnya, kondisi yang kedua adalah input 1 itu bernilai 1, input 2 dan input 3 bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Kita tekan 1, ini 0, kita biarin dan bernilai 0, maka output atau silindernya bernilai 0, mundur. Kita matikan. Next. Kondisi yang ketiga adalah input 1 bernilai 0, input 2 bernilai 1, input 3 bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Oke, kita coba. Input 1 0, kita tidak tekan. Input 2 itu kita tekan, bernilai 1. Input 3 itu bernilai 0, tidak kita tekan, maka trainernya adalah 0. Kita matikan. Next, kondisi yang keempat. Input 1, input 2 nya itu bernilai 0, sedangkan input 3 itu bernilai 1, maka outputnya adalah 0. Kita coba. Kita tidak tekan bernilai 0, maka yang ketiga adalah kita tekan, outputnya adalah 0, mundur. Kita matikan. Next, kondisi yang keempat.
kelima itu adalah input 1 dan 2 itu 1, input 3 itu 0, maka outputnya adalah 0. Kita coba 1 kita tekan, input 1, input 2 juga, sedangkan input 3 kita biarin atau bernilai 0, maka outputnya adalah 0, mundur. Kita matikan, next. Kondisi yang ke-6 adalah input 1 itu 1, input 2 itu 0, input 3 itu 1, maka outputnya adalah 0. Kita coba nyalain, input 1 1, input 2 0, input 3 itu 1, trainernya itu 0, mundur. Kita matikan. Next, kondisi yang ke-7. Oke, input 1 bernilai 0 dan input 2, input 3 itu bernilai 1. Maka outputnya adalah 0. Oke, kita coba input 1 0, input 2 itu 0, input 2 itu 1, input 3 itu 1, maka outputnya 0 atau mundur. Matikan. Next, selanjutnya. Nah, kondisi terakhir adalah ketika 3 input kita tekan, maka hasilnya adalah 0, outputnya adalah 0. Oke, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya di dalam rangkaian elektrikal itu tidak boleh memberikan asal nama karena itu berpengaruh pada rangkaian pneumatik. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.